Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perikop ini barangkali sudah sering kita dengar dalam pertemuan-pertemuan kategorial ataupun dalam khotbah di gereja. Hari ini, perikop ini kembali diperdengarkan bagi kita sebagai orang percaya. Tentu kita tidak jarang terjebak dalam godaan metodologis, yakni merekonstruksi teologi. Namun kehilangan objektivitas dari objek sejati teologi itu sendiri, yaitu Kristus yang hidup. Jika kita membaca Matius 14 ayat 22 sampai 33, kerap kali direduksi menjadi sekedar narasi moralis tentang keberanian melawan masalah. Namun menurut hemat saya, perikop ini merupakan sebuah lokus teologikus yang padat akan kristologi, kritikan terhadap epistemologi antroposentris, serta petunjuk eklesiologis bagi gereja yang sedang goyah di era post-truth dan liquid modernity. Pada kesempatan ini mari kita bedah perikop tersebut melalui 3 pijakan teologis yang fundamental. Yang pertama, anak Job dan paradoks providensial. Saudara-saudara, jika kita baca ayat 22, Matius menggunakan kata kerja transitif anak Job, artinya mendesak, memaksa. Yesus memaksa para murid naik ke perahu. Ini adalah fakta yang menantang. Para murid masuk ke dalam perjumpaan dengan chaos bukan karena deviasi moral atau ketidaktaatan, melainkan justru karena ketundukan pada perintah Kristus. Menurut hemat saya, ini meruntuhkan asumsi teologi kemakmuran maupun teologi restribusi yang mekanis. Artinya penderitaan dan badai tidak selalu merupakan indikator ketiadaan perkenaan Allah. Seringkali, krisis adalah ruang pedagogis di mana Allah menelanjangi keterbatasan kalkulasi manusia kita. Yang kedua, teofani, kosmologi chaos, dan signifikansi ego ini. Perlu kita ketahui, dalam tradisi perjanjian lama, laut yang dalam bahasa Ibrani Iyam dan air yang menggelora melambangkan kekuatan jahat, primordial chaos, dan maut yang
tak terkuasai. Dapat kita bandingkan dalam Mazmur 77 ayat 20, Ayub 9 ayat 8. Ketika Yesus berjalan di atas air pada jam 4 malam, saat dimana kegelapan berada pada puncaknya, secara ontologis Yesus sedang memperagakan dominasi absolut Sang Pencipta atas entitas chaos. Puncak narasi itu terletak pada penjelasannya kepada para murid yang ketakutan. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 27. Frasa "aku ini" dalam bahasa Yunani adalah ego eimi. Ini bukan sekadar identifikasi sosiologis. Ini aku, Yesus. Melainkan bentuk formula teofani langsung dari penyataan nama Yahweh dalam Septuaginta. Dapat kita bandingkan pada Keluaran 3 ayat 14, Yesaya 43 ayat 10. Di tengah chaos, Kristus menyatakan dirinya sebagai sang ego eimi yang melampaui segala ketakutan eksistensial. Yang ketiga, epistemologi Petrus antara pistis dan distasis. Inisiatif Petrus untuk berjalan di atas air, sebagaimana dikatakan pada ayat 28 hingga ayat 29, adalah bentuk fides coherens intellectum, iman yang mencari pembuktian ketaatan. Selama Petrus berpusat secara rasional dan spiritual kepada logos ego eimi, struktur fisik hukum alam tunduk pada kehendak Kristus. Namun ketika fokus pengamatannya bergeser pada kekuatan angin, terjadi keretakan epistemologis. Matius menggunakan kata edistasas, artinya berkurang iman atau ragu-ragu, sebagaimana dikatakan pada ayat 31. Distasis secara etimologis merujuk pada berdiri di antara dua pikiran atau ragu-ragu. Ragu-ragu di sini bukanlah ketiadaan intelek, melainkan terbaginya kesetiaan kognitif antara fakta krisis dan realitas Kristus sebagai logos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana teks ini menyapa kita sebagai pengikut Tuhan di tengah konteks dunia modern? Menurut hemat saya, ada 3. Yang pertama, dekonstruksi pantasma teologis. Ketika Yesus mendekat, para murid berteriak, "Itu hantu." Dalam bahasa Yunani disebut pantasma ayat 26. Betapa seringnya teologi modern terjebak dalam hal ini. Ketika Allah bekerja melalui cara-cara yang tidak masuk dalam kategori teologi kita kerap menganggapnya sebagai ancaman atau hantu konseptual. Kita lebih nyaman dengan Kristus yang dipenjara dalam dogmatika yang kaku ketimbang Kristus yang bergerak secara berdaulat di atas chaos zaman. Yang kedua, krisis eksistensial di era liquid modernity. Realitas dunia hari ini ditandai oleh ketidakpastian struktural, krisis ekologis, disrupsi etis akibat teknologi, dan sekularisasi yang semakin mengikis fondasi iman. Perahu gereja seringkali terasa diombang-ambingkan. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya menawarkan analisa atas badai, tetapi juga memberitakan kehadiran sang ego eimi yang memberi kepastian di tengah kegoyahan zaman. Yang ketiga, kerendahan hati. Dalam perikop ini, seruan Petrus yang dijelaskan Matius, "Tuhan, tolonglah aku." Ini adalah bentuk doa atau penyataan teologis yang paling murni.
Pernyataan itu hendaknya menegaskan bahwa pada akhirnya seluruh konstruksi teologis kita harus tunduk pada kesadaran soteriologis. Dalam arti bahwa tanpa uluran tangan Kristus yang menyelamatkan, teologi, katakan iman percaya kita, akan tenggelam dalam lautan skeptisisme. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, tugas kita hari ini bukan sekedar mewacanakan dan menganalisa angin sakau atau membedah struktur perahu yang berguncang. Tugas kita adalah mengarahkan pandangan kita kembali kepada Kristus yang berjalan di atas gelombang. Kiranya kita tidak hanya menjadi pengamat badai, melainkan orang-orang percaya yang berani melangkah di atas gelombang hidup karena mata kita tertuju pada Dia, Sang Logos yang menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu mari kita terus fokus dengan Tuhan, dengan keberanian iman, menundukkan kognisi kita di bawah kedaulatan ego ini, dan menyuarakan dengan lantang Sang Kristus bagi dunia yang sedang tenggelam dalam ketakutan. Tenanglah, aku ini, jangan takut, kata Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.